Alhamdulillah. Rame jeung rame wae. Luar biasa. Tidak ada orang yang seistimewa dia, benar nggak? Tepuk tangan dong sekali lagi. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali ya. Oke, Bun, sehat? Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, semoga semuanya sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan juga rekan-rekan sekalian dari hari ini dan selanjutnya banyak rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya yakin ya bahwa pertemuan kita sekarang ini bukan suatu kebetulan. Tidak ada sedikit pun yang kebetulan. Jadi semuanya atas rancang bangun yang sama ya rekan-rekan sekalian. Semua kita ingin maju. Semua kita ingin besar. Semua kita ingin sukses. Dan pahami rekan-rekan sekalian, kita akan mempunyai sukses itu adalah sebuah kebiasaan. Amin ya Rabbal Alamin. Dari yang Sirbudi Cipta Rasa, Sirasa Papan Raga. Kan gitu ya rekan-rekan sekalian. Oke, rekan-rekan sekalian, kita dipertemukan di satu tempat yang menurut saya itu adalah tempat yang luar biasa. Karena kenapa? Karena bukan hanya hari ini orang-orang yang mempunyai ilmu yang luar biasa itu berkumpul di sini. Hananguni, Hanamangke. Tan Hananguni, Tan Hanamangke. Tidak akan pernah ada hari ini sebelum ada cerita sebelumnya. Dan tidak akan pernah ada cerita besar hari ini, hari esok, jika kita tidak membuatnya dari sekarang. Oke. Rekan-rekan sekalian, raksa jasad ada yang dikatakan hirup ajeg ya. Hirup ajeg. Ajeg itu kokoh berarti ya. Jadi hidup yang kokoh kayak gitu ya. Aja penjelasannya rekan-rekan kalian. Aku ilmu gawe rahayu. Nah itu dalam penjelasan kitab Nabawadatala Raksa Jasad rekan-rekan sekalian ya. Sudah ngantuk? Kalau sudah ngantuk saya sudahan berarti. Oke. Rekan-rekan sekalian, hirupna ku ilmu, gawena gawe rahayu. Itu sebuah apa ya? Sebuah ungkapan yang sangat luar biasa menurut saya tapi ya. Oke, rekan-rekan sekalian, dari barusan begitu luar biasa, benar nggak? Semangat, antusiasnya menular, benar nggak? Antusias menular. Oke, kita samakan dulu persepsi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita berkumpul di sini, kita bukan orang yang biasa-biasa saja. Tapi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka ya rekan-rekan sekalian, mengulang kebesaran yang telah terjadi di hari kemudian dan kita akan wujudkan di hari yang akan datang. Amin. Dulu rekan-rekan sekalian, raksa jasad ini bisa mewarnai Nusantara. Sampai bisa terkena ke Taijisun, benar nggak rekan-rekan sekalian, ke Vietnam, ke Kamboja dan lain sebagainya. Disebut orang dulu, orang jadul katanya. Tapi mereka bisa mewujudkan hal tersebut ya. Apalagi kalau kita disebut orang modern. Piraku orang tuh bisa, benar nggak? Ilmuna sarua, kitabna sarua, guruna aya, benar nggak rekan-rekan sekalian? Ilmuna aya, carana aya. Contohnya ayat tuh, ayat, buktinya, ayat. Goblok berarti untuk berhasil rekan-rekan sekalian ya. Oke, berarti kita semua nih rekan-rekan sekalian kosongkan dulu ya hati kita masing-masing ini. Kita siapkan bahwa dari hari ini ke depan kita itu akan berhasil. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tidak bertele-tele juga rekan-rekan sekalian. Kalau berbicara nuku ilmu, gawena gawe nuku si hirup ajeg teh kan gitu ya. Tadi ang
kan bahwa hirup ajeg teh berarti kan gitu ya. Anu aya nu hiji sir. Hirup berarti 5 aspek kehidupannya terpenuhi. Deket kanu boga alam ieu, dekat dengan Sang Maha Pencipta, mempunyai ilmu yang mumpuni, mempunyai baladu apa? Teman yang banyak, berarti gitu ya. Mempunyai kesehatan yang maksimal, mempunyai apa lagi? Finansial yang mumpuni. Rekan-rekan sekalian. Nah, seperti itu. Tapi hirup ajeg itu harus mempunyai 4 aspek tadi yang disebutkan oleh AA. Kedua yang ketiga cipta, yang keempat rasa. Barusan Ang sebut bahwa semangat atau semangat ya, semangat. Kemudian budi itu sama dengan kemauan. Yang ketiga cipta itu sama dengan kemampuan. Yang keempat rasa itu adalah penguat. Oke, rekan-rekan kalian, kita cek dulu. Kunaon iteh kieu wae kawas hamster tahun kamari kongguan wungku dina meja teh mun lebaran teh. Da tahun kamari ayeuna oge kitu keneh wae. Misal tidak ada di tempat ini, Mas setuju? Semua pokoknya meja pinuh kabeh udah haru. Amin. Eta loket pinuh ku duit gitu. Amin. Rekening pinuh eta ku nona nepikeun ka tukawadahan. Oke, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan seperti itu ke depannya ya kita sekalian ya. Oke, kita cek dulu nih semangatnya ada nggak? Ada. Yang kedua, kemauan. Ada. Bener nih. Kemampuan. Ada nggak kemampuan? 6 titik istimewa kita gitu keneh teu. Kitu teu titik nama. Beda jelemana. Beda mah coblakna. Benar nggak? Penguat. Ada nggak ada nggak? Misa di luar. Tempat ini rekan-rekan sekalian, benar nggak? Katanya semangat ada, kemauan ada, kemampuan ada, penguat ada. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, ini ada keterangannya seperti ini. Rasa, berarti di sini semangat, penguat berarti kan? Sehingga menjadi kenyang. Penguat ada nggak sekarang? Kita mempunyai pendahulu dan guru nggak? Ada kitabnya nggak? Diakui nggak oleh negara? Benar. Contohnya apa? Kita mempunyai LSP. Kita juga perkumpulan Gus Musrak saja saat ini nomor berapa? Nomor 1 ya di Kementerian Kesehatan, rekan-rekan sekalian. Oke. Berarti yang menjadi masalah itu adalah apa? Semangat ya. Benar nggak? Hati-hati rekan-rekan sekalian, masalah semangat itu adalah masalah opini. Opini, cek batur, cek resesi dunia. Pak teh heueunya buah resesi dunia, aing mau resesi dunia. Opini tadi diyakini ku kabehan, jadi we sugesti. Kawas mimiti baheula kawas aya corona. Langsung aya corona tuh. Aya. Henteu mimitina nama. Aya virus di mana di Wuhan mimitina. Padahal aing wae baheula tahun 98 geus aya eta virus bambangok virus eta teh. Rekan-rekan sekalian, disangkana teh kakarekaman uing tahun 98 eta di Wuhan geus aya eta virus eta. Dibentuk lagi, diopinikan kembali. Benar enggak?
Terus opini berkembang opini, sugesti weh. Nges jadi sugesti, berlaku bagi semua orang, rekan-rekan sekalian. Begitu masalah resesi, rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi kalau resesi ini diberi sugesti oleh diri kita, ya kita akan terkena resesi. Mungkin bagi mereka yang menganggap resesi itu akan menimpa dirinya, mereka itulah yang akan kena. Tapi mereka yang meyakini bahwa resesi itu akan bisa tertangani, ya mereka yang akan bisa menangani hal tersebut. Itulah rekan-rekan sekalian. Makanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan seminar kali ini, kenapa sistem pendengaran, kemudian sistem pengecapan rasa ya, ngadenge jeung ngarasa. Jadi lamun beunghar tong ngadenge wungkul kudu jeung ngarasana. Benar nggak rekan-rekan sekalian ya? Oke. Telinga ya barusan kan itu ya. Pendengar kan? Kemudian sistem pengecapan ya. Oke, rekan-rekan sekalian, berbicara nih sistem pendengaran tadi udah pada pinter semua, benar nggak? Apalagi kelompok berapa pendengaran? Kelompok 4, pasti palalinter ngolotok. Gogorolongan lamun dititah anatomi pendengaran deh. Amin ya rabbal alamin. Benar gitu nggak? Betul kan aja dulu. Ya, kata-kata doa rekan-rekan sekalian. Seperti halnya sistem pendengaran, dimana ketika sistem pendengaran itu dibagi 3, benar nggak? Ada bagian luar, ada bagian tengah, ada bagian dalam. Oke, di bagian tengah ke bagian dalam ada yang dikatakan malus, infus, dan stapes. Benar nggak gitu? Mana kelompok 4? Oke. Seperti itulah, berarti kan yang namanya mendengar itu adalah harus seperti itu sistem telinga gitu loh. Seperti hanya males, yang seperti hanya ya. Males itu seperti cekungan, rekan-rekan, seperti itulah gitu. Jadi kalau males pada bagian tengah telinga itu seperti cekungan. Kenapa demikian ya? Bahwa begitulah seperti halnya hati. Hati itu harus ada cekungan, harus jadi wadah gitu loh rekan-rekan. Harus jadi wadah, siap gitu loh kita menerima ilmu. Kalau mendengar teh berarti hiji, berarti hatena siap narima. Dasar kumaha ilmu halus, segimanapun ilmu bagusnya, ketika hati kita tidak mau menerima, tidak akan pernah kita bisa. Apa yang harus kita lakukan? Saya mau menerima, saya akan duplikat. Mudah-mudahan orang yang bisa itu bisa menjadi bisanya saya juga. Amin. Kudu diaminkan lah gitu rekan-rekan sekalian ya. Seperti halnya males inkus, berarti kan inkus itu seperti hanya ucapan rekan-rekan sekalian, menjadi penghantar dari males ke stapes. Jadi ketika kita misalkan menanggapi sebuah ilmu yang seperti hanya cekungan yang seperti itu, maka cekungan tersebut itu tidak akan pernah jadi apa-apa. Tidak akan pernah jadi apa-apa sebelum disampaikan oleh inkus. Makanya fungsi daripada lisan ini adalah untuk menyampaikan. Sampaikanlah apa yang Anda lakukan dan lakukanlah apa yang Anda sampaikan. Doakanlah apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda doakan. Setuju nggak? Oke. Tepuk tangan dulu dong rekan-rekan sekalian. Oke. Seperti halnya sangguri, males ingus stapes rekan-rekan sekalian. Seperti palu gitu ya. Stapes ini. Seperti itulah harusnya berarti bentuk kehidupan. Bahwa setiap pelaku perbuatan itu harus menyampaikan dari A sampai Z.
Lamun urang ayeuna boga impian tawakaeureun, lamun urang can nepi kan impian eta berarti gitu. Makanya cadu mungkuk haram dempak kan gitu ya. Rekan-rekan sekalian, lamun kahayang can kasorang. Kurang eta berarti itu semangat patriotis yang harus kita jaga, rekan-rekan sekalian. Semua pasti, walaupun Anda dari belahan bumi manapun, semboyan itu pasti nyampe ke telinga rekan-rekan sekalian. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke. Berarti seperti itulah hidup. Maka bahwa hidup itu mendengar itu aqdun bil qalbi, iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan. Bagaimana sih kita itu mendengar yang baik itu? Mendengar yang baik itu adalah bergelora hatinya dengan ilmu, sehingga iqrarun bil lisan. Apa iqrarun bil lisan? Diucapkan, digemakkan dalam seluruh ucapan. Wa amalun bil arkan, dan diwujudkan di dalam seluruh laku perbuatan. Maka hidup adalah iman, rekan-rekan sekalian. Oke, seperti itu berarti bagaimana kita mau mendengar. Yang disebut mendengar itu sama dengan dari mulai hatinya mau menanggapi, ucapannya mau menyebutkan, dan tingkah lakunya itu mau mewujudkan apa yang ada dalam hatinya. Itulah pahlawan sejati, rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan setelahnya mendengar? Kan gitu ya? Saya berarti kan siap nih, sudah mempunyai ilmu. Saya sudah ucapkan juga gitu loh. Dan saya juga sudah lakukan, tapi anggar ketek wae kieu wae gitu. Leutik wae cenah gitu. Untuk di luaran sana. Jaringan marurudu duit wae ceuk di luaran sana, bukan orang yang di sini. Karena orang di sini banyak uangnya, benar nggak? Amin ya robbal alamin, rekan-rekan sekalian ya. Kita berdoa dulu, benar nggak? Sebelum ada bangunan ini, ada impian dulu atau ada bangunan ini dulu? Impian dulu, ada keinginan dulu, ada semangat dulu dan kemauan untuk mewujudkan semangat itu, rekan-rekan sekalian. Jangan pernah meragukan hal tersebut. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau berbicara bahwa aqdun bil qalbi, iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan. Hati, ucapan, dan seluruh laku perbuatan. Sehingga ketika kita menerapkannya seperti apa? Oke. Seperti halnya lidah. Di mana lidah itu dibagi dalam bagian. Yang pertama bagian depan. Yang kedua bagian tengah ya. Bagian gitu ya. Oke. Yang ketiganya itu adalah bagian, dan ada juga rekan-rekan sekalian, ada bagian yang tengah. Oke. Yang pertama lidah bagian depan. Fungsinya itu adalah yang kedua, rekan-rekan sekalian, lidah bagian samping fungsinya untuk merasakan asin. Seperti hanya lidah bagian tengah untuk merasakan asam. Seperti hanya lidah bagian pahit. Seperti itulah harusnya kehidupan. Ketika kita mau bergerak, rekan-rekan sekalian, hati-hati. Apa yang harus kita lakukan? Harus manis. Apa itu manis? Harus mempunyai harapan yang baik. Enggak? Mempunyai harapan yang baik. Kalau harapan baik akan jadi baik, kalau harapan jelek akan jadi jelek. Berarti apa? Kita harus mempunyai semangat, harus mempunyai harapan yang baik. Aing bisa akan nyempeng gitu kan? Saya akan bisa meraih itu. Seperti itu berarti salah satunya harapannya. Ya Allah, perkenankan saya untuk mewujudkan impian saya. Ya Allah, saya yakin bahwa saya impian terwujud melalui JM terapi ini. Itu harapan baik. Dari mana kita punya harapan baik? Satu, ada ilmunya. Dua, ada caranya. Tiga, ada uswahnya. Empat, ada buktinya. Perilaku orang tuh bisa, rekan-rekan sekalian. Benar nggak? Berarti kita bukan muluk-muluk karena kita sudah melihat fakta di lapangan. Benar nggak? Berarti jika orang lain bisa, kita pasti. Oke, tepuk tangan rekan-rekan sekalian.
Kita harus mempunyai harapan yang baik sama dengan manis. Tapi hati-hati rekan-rekan sekalian, semua itu tidak butuh harapan manis saja. Harus ada langkah yang keduanya, yaitu kita harus seperti halnya rasa asin. Rasa asin itu bisa merangsang yang namanya kandung empedu, mengeluarkan hormon kandung empedu. Di mana hormon kandung empedu itu, rekan-rekan sekalian, adalah fungsinya untuk mengurai lemak dan memberikan keberanian pada manusia. Mata kieu teu uyahan sia mah gitu. Naon teu uyahan? Eueuh kawani sia mah gitu. Oke, berarti langkah yang kedua, ketika kita punya harapan yang baik, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, punya keberanian, berani memulai, berani menjaga, dan berani menyelesaikan apa yang telah dimulai. Begitu rekan-rekan saya. Oke, harus berani. Mana? Kenapa kita wani? Mana? Ningali budak ceurik, ningali meni hese. Beda ku urang lek cicing wae jeung hees wae, rekan-rekan sekalian. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memberanikan diri. Oke. Ada wing macan bisa, piraku sia teu bisa nyekel jelema nyekel we wungkul. Benar enggak? Kan lakukan apa yang kita bisa, gunakan apa yang ada, lakukan dari sekarang. Seperti itu rekan-rekan sekalian, itulah keberanian yang sesungguhnya. Langkah yang kedua, kita mempunyai harapan yang baik. Yang kedua, kita juga harus mempunyai keberanian untuk memulai, menjaga, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Rekan, asam itu kebanyakan antioksidan. Antioksidan itu sifatnya energi. Sifatnya itu dinamis, nggak diem, benar. Berarti rekan, seperti halnya rasa asam ini, kita harus mempunyai berani dan antusias. Karena berani tanpa antusias biasanya disebut jelema songong. Oke, benar nggak? Langkah yang ketiganya, kita harus antusias. Yang keempat, rekan-rekan, langkah yang harus kita lakukan supaya orang teh hirup ajeg, orang teh bisa kan apa yang kita impikan adalah pahit. Pahit itu sama dengan tegas, rekan-rekan sekalian. Tegas ke diri sorangan. Tegas untuk mengalahkan. Jelema nu tegas teh jelema anu era euy ngah. Leuwih era euy ngah era. Terus maah orea kieu da euy matak dira geus kieu atau kesudin najis aing mah kikituan. Enggak rekan-rekan sekalian, malu, malas dan egois. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Makanya begini, ketika seseorang itu malu, daku pangabutuh mengajelang bener. Ngajelang eta. Kulapar mengajelang menta atau paling itu. Mau atau pangkoplokna baru mau gitu nya. Nu kadua, lamun malas rekan-rekan sekalian, seseorang itu malas. Daku lapar mah ingkig gitu, ayang ingkig. Tapi hati-hati rekan-rekan sekalian, musuh besar, perang terbesar, yaitu mengalahkan egois. Biasana SMS sudah miskin sombong gitu loh. Ternyata bahaya rekan-rekan sekalian, geus miskin sombong SMS. Itu yang patut kita siasati ya. Oke, rekan-rekan sekalian, bahwa manis, asin, asam, pahit. Berarti rekan-rekan sekalian, yang pertama kita harus mempunyai harapan yang positif, yang baik. Kemudian kita juga harus mempunyai keberanian. Yang ketiga, kita itu harus antusias. Dan yang keempatnya, kita harus tegas. Oke, bisi can kapangi kene aya di rumusan. Hirup aja rumusan
supaya banyak gambaran. Bener tuh ayah gitu loh, bahwa ini keterangan anatomi, ini juga keterangan budaya juga. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Berseberangan nggak? Nggak berseberangan, benar nggak? Sama dan sebangun. Ketika karena apa coba? Jika kita ingin menguasai hidup, maka kita harus menguasai budaya. Orang yang menguasai budaya itu adalah orang yang menguasai alam, gerak dari alam semesta, rekan-rekan sekalian. Tapi pahami, alam miniatur alam semesta itu adalah tubuh manusia. Berarti siapapun yang mengetahui tubuh manusia, maka dia akan mengetahui alam semesta. Orang yang mengenal tubuhnya pasti dekat dengan Sang Maha Pencipta. Mudah-mudahan rekan-rekan sekarang kita klop gak mempelajari itu? Klop ya, benar nggak? Kita sudah memenuhi di track yang benar. Kenapa rekan-rekan sekalian? Untuk apa? Lain jadi terapis wungkul. Tapi seperti hanya terapeutik memanusia manusia. Ijabul iman ala dinil Islam wa as'aluka ilman wa wahayat. Ya Allah, perkenankanlah, kan gitu ya. Saya ini menjadi beriman ya Allah. Ala dinil Islam, menjadikan Islam itu sebagai penataan hidup saya. Wa as'aluka ilman wa huwa hayat, dan seluruh apapun ilmu yang telah Engkau berikan kepada saya, jadikanlah wa huwa hayat, jadikanlah saya bisa hidup dan menghidupi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Oke, balik lagi, sambungkan ini semua. Hirup ajeg teh nyaeta nu sir budi cipta rasa sir rasa papan raga. Oke. Aya di rekan-rekan sekalian ajeg. Hirup ajeg rumusan panceg. Naon sih rumusan panceg teh? Satu pak ya. Pamorkeun kayakinan. Naon pamorkeun kayakinan teh? Dan penciptaan alam semesta sampai dengan detik ini rekan-rekan sekalian, yang menjadi masalah dalam kehidupan itu bukan uang dan waktu, bukan finansial, tapi apa? Masalah keyakinan. Benar gak? Masalah keyakinan, sok oyag wae gitu. Sok melenoy wae cek da ieu teh. Teu kaur ngagaleong wae ka terotna beunang gitu. Nah, begitu rekan-rekan, pamor perkuat keyakinan. Oke. Untuk apa? Yakini supaya kita secepatnya dapat, benar nggak? Kalau dengan keyakinan sama dengan ud'uni astajib lakum, bersenandung kalian dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu berarti meyakininya, benar nggak? Nah, niscaya akan aku perkenankan. Pamorkeun keyakinan. Oke, yang pertama. Yang kedua, amankeun karaguan. Amankeun karaguan. Naon sih ngamankeun karaguan teh? Contoh rekan-rekan sekalian, biasanya rekan-rekan sekalian, ragu teh lamun geus beas eueuh di imah, dina dompet duit ukur 5.000 gigeletekan gitu ya. Saya ini mah, kalau Anda mah tidak pasti. Namun dina loket aduh dikitukeun teh tah. Dikitukeun kulit naon katingali gitu ya. Nah, biasanya sok ragu, maka amankan keraguan. Amankan keraguan kita itu dengan apa, rekan-rekan sekalian? Kebutuhan apa kebutuhan primer? Kebutuhan pokok, makan, terus kemudian minum, kemudian apa lagi? Istirahat, ya. Kemudian apa lagi? Alat komunikasi, ya. Kemudian
tempat berteduh, kan gitu ya rekan-rekan sekalian. Amankan kebutuhan. Biasanya kalau kebutuhan primer itu aman, rekan-rekan sekalian, ragu teh saeutik. Ngan lamun kebutuhan primer eta sudah tidak terpenuhi, da oyag atuh. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Apa yang harus kita rasakan supaya, apa yang harus kita lakukan supaya sukses itu berkesinambungan? Amankan hal yang pokok. Karena dari tidak aman hal yang pokok, rekan-rekan sekalian, di sini akan timbul keraguan. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Karena dari keraguan itu timbul kesulitan. Dari kesulitan timbul keluh kesah. Dari keluh kesah itulah jadilah sebuah kemiskinan.